Malam Siwaratri diyakini menjadi momentum suci bagi umat Hindu. Bahkan Siwaratri diyakini sebagai malam perenungan dosa. Siwaratri didefinisikan merupakan momentum perenungan dan refleksi atas segala tindak tanduk yang selama ini dilakukan. Pada malam pemujaan untuk Dewa Siwa ini, kita memohon diberi tuntunan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pada masyarakat Bali, Siwaratri juga merupakan pemujaan kepada Dewa Siwa. Dalam hal ini, dilakukan dengan beberapa bentuk pengendalian seperti jagra, yaitu tidak tertidur atau terjaga hingga pagi, upawasa pengendalian diri, dan mona mengendalikan perkataan atau tidak bicara. Hal ini tak lepas dari adanya sastra kuno Siwaratri Kalpa yang diciptakan oleh Mpu Tanakung, seorang sastrawan kuno yang diperkirakan hidup pada era Singosari. Dalam Siwaratri Kalpa juga dijelaskan bahwa sastra yang juga menjadi dasar ajaran suci ini memang satu kesatuan penting dalam pelaksanaannya. Generasi muda juga harusnya mulai memahami. Ini adalah warisan ajaran yang penting dan harus terus berlanjut ke generasi mendatang. Di Siwaratri Kalpa juga dijelaskan tentang kisah seorang pemburu bernama Lugdaka. Suatu hari ia terpaksa bermalam di hutan karena sudah larut malam. Dan tanpa ia sadari, kakinya melangkah ke sebuah pohon bila untuk menghindari serangan binatang hutan. Lalu Lugdaka memilih berdiam diri di atas pohon tersebut untuk melawan rasa kantuknya agar tak jatuh dari pohon. Lugdaka pun memetik daun pohon bila setangkai demi setangkai dan membiarkannya terjatuh ke bawah. Ia pun tak menyadari saat itu merupakan malam Siwaratri dan daun tersebut pun jatuh tepat di mengenai lingga Siwa yang berada di bawahnya. Sembari terus memetik daun agar tetap terjaga, pada saat itu Lugdaka juga sadar dan menyesali semua dosa-dosanya. Dalam hatinya pun ia berjanji akan berhenti menjadi seorang pemburu usai kejadian yang menimpanya malam itu. Lugdaka pun berhenti menjadi pemburu dan mengganti pekerjaannya dan memilih menjadi petani. Kepada keluarganya pun ia berseru agar mereka bertobat dan berhenti melakukan dosa. Waktu pun terus berlalu. Diceritakan setelah meninggalnya Lugdaka, arwahnya pun disambut oleh para Cikrabala yang merupakan pasukan Dewa Yama yang merupakan dewa kematian. Arwah Lugdaka pun disiksa dan dimasukkan ke neraka atas semua dosa-dosanya. Pada saat itulah Dewa Siwa beserta pasukannya datang untuk membebaskan Lugdaka. Terjadi dialog yang sengit antara pasukan Cikrabala dengan pasukan Dewa Siwa. Pasukan Cikrabala berkewajiban membawa Lugdaka ke neraka karena harus bertanggung jawab akan perbuatan dosanya. Kemudian Dewa Siwa pun memberikan penjelasan bahwa Lugdaka sudah melakukan penebusan dosa dengan begadang semalam suntuk, seraya menyesali dosa-dosanya serta bertobat tidak melakukan perbuatan dosa lagi pada malam Siwaratri. Sehingga Dewa Siwa merasa Lugdaka berhak mendapatkan pengampunan. Pasukan Cikrabala pun menerimanya. Kemudian Dewa Siwa pun membawa Lugdaka ke Siwaloka yang merupakan kediaman dari Dewa Siwa. Sebenarnya ada beberapa sastra kuno lainnya di Bali yang memuat mengenai asal-usul perayaan Siwaratri. Hanya saja Siwaratri Kalpa ini yang secara lengkap menjelaskannya, dan kisah Lugdaka ini jugalah yang diyakini sebagai salah satu dasar perayaan Hari Siwaratri. Dan dari kisah tersebut dapat disimpulkan bahwa pada malam Siwaratri merupakan malam perenungan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan semasa hidup kita. Dan saat malam tersebut kita harus menyadari dan berjanji tidak akan mengulangi dosa-dosa tersebut di hadapan Dewa Siwa. Karena apabila kita tetap jatuh di jalan yang salah, itu juga tidak ada artinya. Semoga segala kebaikan datang dari segala arah untuk kita semua. Terima kasih.